jatuh di hari Rabu. Berarti 1 Ramadan itu jatuh di hari Rabu. Dan kenapa ada yang tanggal 19? Yang tanggal 19 menggunakan ru'yah mata. Ru'yah mata itu diantaranya ketika nanti dilihat pakai mata, bulan ini posisinya 3 derajat. Nah, 3 derajat. Atau maaf, tidak 3 derajat. Di bawah 3 derajat itu boleh pokoknya muncul sedikit, itu dikatakan masuk. Nah, kenapa dari tanggal 20 nanti? Karena tanggal 20 itu bulan harus tinggi di atas 3 derajat. Kalau lebih tinggi di atas 3 derajat, secara mata bisa dilihat. Saya coba, Indonesia ini sangat tidak mungkin melihat dengan mata, karena posisinya Indonesia di mana? Timur. Bulan di barat. Lihat bulan dari ujung timur ini agak susah. Kenapa agak susah? Jauhnya posisi Indonesia dengan bulan yang di ujung itu. Belum nanti kena gedung-gedung, belum nanti kena debu-debu ya, agak susah dilihat. Ini agak susah. Tapi kalau kamu lihatnya dari Mekah, lihatnya dari Inggris, dari Amerika yang bagian barat, gampang. Nontonnya gampang kan, sebelah barat, mepet. Dari mepet gampang dilihat. Makanya kenapa Arab itu sering bisa melihat dulu daripada Indonesia, karena secara jarak lebih dekat. Bisa dipahami nih Pak? Nah, catat Bu ya. Penjelasan saya terlalu mudah. Berarti kalau itu nanti panjenengan ikut, monggo. Maksudnya monggo itu apa? Secara ilmu jelas, secara hitung-hitungan astronomi, secara ilmu hisab, ilmu falak, hitungan kalender. Karena kalender itu bukan berarti kalender ini loh Pak, kalender tanggalan ini bukan, kalender hitungan. Karena kalender hitungan itu kadang-kadang ada yang berbeda. Maka kalender secara hitung-hitungan astronomi, kan besok tanggal 17 terjadi gerhana, maka tanggal 1 jatuh di hari Rabu tanggal 8. Nah monggo, itu kalau 18 kita mulai bismillah puasa. Itu ada beberapa kalender tanggalan itu menggunakan tanggal 19 maupun 20. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kenapa harus kita sampaikan supaya Bapak Ibu tidak ada sebuah permasalahan. Nah permasalahannya apa? Karena sekarang ini kadang-kadang abutan itu mesti menjadi ejek-ejekan. Dan umat Islam itu monggo yang senang, yang mantep di hari Rabu monggo dikerjakan. Yang mantep karena juga tadi sudah diterangkan ilmunya. Kalau memang mungkin dia masih berpemahaman menurut Imam Syafi'i melihat bulan dengan mata, ya monggo. Tapi yang jelas secara ilmu itu sudah. Nah Bapak Ibu nanti ditanya besok hari Senin. Nah kalau di Senin ada hitungannya. Gerhana terjadi jam sekian sampai sekian. Loh kok bisa tahu? Ada ilmunya. Nah berarti ilmu itu yang kita pakai. Sampai di sini jelas Ibu. Nah yang kedua, oke, masih ada aja ini. Oke Pak, terima ini monggo baca. Monggo ya. Monggo ya. Terima kasih. Jadi Ibu, Bapak, nanti hari rayanya kapan? Nanti sama tetap dihitung. Dihitungnya bagaimana? Secara ijtima tadi ketemu enggak? Nah kalau nanti sudah dihitung nggak ketemu, ya memang kenapa di Indonesia ini mesti genap 30? Karena 30 itu melihatnya tidak tahu, tidak bisa. Makanya kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang ya kita ini boleh sing cepet, ya jangan boleh sing cepet. Sing cepet riyoyo ini sopo lah gitu. Jadi orang-orang itu kadang-kadang mintanya begitu. Ya. Maksudnya ikut sing kari, riyoyo DCI kan kadang-kadang gitu. Tapi insya Allah karena kita sudah tahu ilmunya, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa ilmunya, maka ilmunya harus kita kerjakan. Nah saya pikir itu begitu ya, untuk mencari
titik temu kadang-kadang umpama besok terjadi perbedaan di beberapa masyarakat, panjenengan bisa menyampaikan ilmunya begini, caranya begini, supaya tidak terjadi perbedaan. Tidak mantap sih semoga, jangan pakai cara yang kedua ya boleh, karena kita ini mana yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu. Yang kedua Bu Pak, karena kita ini mau Ramadan, maka harus disiapkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW masuk di bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad banyak berpuasa? Kenapa kok banyak berpuasa Nabi? Seolah-olah Nabi itu puasanya itu hampir full bulan Sya'ban itu. Sampai ada yang mengatakan puasa nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan begitu. Sejatinya begini Bu, Nabi Muhammad itu, beliau itu orang yang sangat menghargai waktu, menghargai keutamaan, sehingga Nabi itu pada waktu Sya'ban memperbanyak puasa itu supaya latihan menghadapi bulan Ramadan. Awas, Nabi kok ada latihan bareng ini ya? Nah, mungkin istilahnya begitu Bapak. Nabi itu latihan itu dalam rangka begini Bu. Kesibukan Nabi ini jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah. Sehingga Nabi pun juga latihan puasa Sya'ban. Dalam arti puasa Sya'ban itu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Saya ulangi, tidak ada puasa khusus di bulan Sya'ban, tapi Nabi itu melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban yang sudah diajarkan oleh Nabi. Contoh, dengan kalau orang yang kuat silakan poso Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau kuat, kalau panjenengan saya itu orangnya setengah kuat, setengah aja, banyak. Itu puasa Senin Kemis. Nah Senin Kemis setengah kuat. Tapi kalau panjenengan saya tidak pakai kuat, bukan tidak kuat, okay? Tidak pakai ini loh, tidak terlalu kuat, gitu, tidak terlalu kuat. Maka puasalah sebulan 3 kali. Ayyamul bid, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15 itu dengan puasa sebulan cuma 3 kali. Nah, itu dalam rangka apa Bu? Pak, latihan. Latihannya apa? Kenapa kok Nabi mengajarkan latihan? Supaya nanti kita siap-siap Ramadan. Kadang-kadang maaf, ada yang begini loh Pak Bu. Walah seperti menulis poso. Walah seperti menemo, seolah-olah puasanya itu dia terpaksa, seolah-olah puasanya itu garai repot. Nah Nabi tidak ingin puasa itu garai repot, maka Nabi mencoba melatih untuk puasa supaya Ramadan Nabi tidak menyia-nyiakan waktu untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah kadang-kadang kita itu begitu Pak. Memang manusia ya, manusia kita ini malah bukan ngopi. Ya, ngopi itu gampang, nanti waktunya buka ya ngopi, ya toh. Waktunya tarawih, setelah tarawih juga ngopi kan. Tapi jangan dibuat ngopi terus, ya. Jangan. Nah itu diantaranya Bapak Ibu, kita siap-siap untuk Ramadan. Sehingga Nabi dawuh, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge barang siapa yang menegakkan, ada hadis makoma, ada satunya mansoma. Kenapa saya pakai yang koma? Koma itu maknanya jumenengi, menegakkan. Menegakkan itu begini Pak. Orang yang di bulan Ramadan dia itu menegakkan, menghidupkan Ramadan dengan berharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah, maka dosanya diampuni. Diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Nah maka menegakkan itu kita buka. Contoh, sing biasanya sholatnya bolong-bolong, namanya sholatnya dipilih maghrib, dipilih umpama ini saya yakin jamaah ini boten. Tapi yang memang ada begitu, besok Ramadan jangan sampai bolong. Itu namanya menegakkan. Kemudian yang biasanya puasa itu ya bolong-bolong kadang-kadang. Waktu Ramadan besok sing kuat, jangan sampai tidak puasa, dikuatkan. Yang biasanya hanya sholat wajib, ditingkatkan
sholat sunnah. Nah, itu dalam rangka apa? Menegakkan. Sing biasa tidak baca Quran, Ramadan baca Quran. Sing biasa nggak pernah ngaji, Ramadan ngaji. Nah itu pahalanya luar biasa. Sehingga makna menegakkan itu begitu. Sing biasa sholat tidak pernah sholat malam, sholat tahajud, karena Ramadan dikasih kemurahan ba'da isya, maka dengan saya jangan sampai tidak sholat tarawih. Nah, itu caranya begitu diatur supaya panjenengan saya itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu Ramadan yang begitu luar biasa. Sahabat itu lihat itu Ramadan Pak, tidak sabar ingin poso. Nah bedanya sahabat dengan kita itu sedikit, tidak banyak, sedikit. Kalau sahabat itu sedikit ibadah, kita ini sedikit ibadah, tidak banyak. Oke, bukan kata hanya sedikit. Ya. Sahabat sedikit baca Quran, kita ini sedikit baca Quran. Jadi selisihnya ada banyak, cuma sedikit. Nah, begitu sebaliknya. Sahabat sedikit tidur, kita ini sedikit. Nah, jadi selisihnya tidak banyak, cuma sedikit. Karena selisihnya cuma sedikit, ya mari kita tingkatkan, jangan sampai cuma sedikit, harus banyak. Maksudnya harus banyak ibadahnya, gitu. Jadi eman-eman di waktu Ramadan harus dihidupkan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, di Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bulan diklat, bulan penggemblengan. Dan dengan saya ini diatur oleh Allah di dalam Ramadan itu la'alakum supaya bertakwa. Mumpung ini persiapan, ya kita pun harus siap-siap. Bila perlu, dengan saya mau rioyo, ya rioyo, ibu-ibu buat pinjo, buat naskar, buat jajan siapkan. Ramadan juga disiapkan. Jangan rioyo dok yang disiapkan, tapi Ramadan yang disiapkan. Itu bedanya. Jadi harus kita lakukan itu semuanya. Kenapa Bapak Ibu kita harus bersiap-siap? Lek kita tidak siap, kita akan disibukkan oleh kegiatan rutin kita. Maka kegiatan rutin kita ini jangan sampai mengalahkan ibadah kita. Mumpung Ramadan ini sudah di depan mata. Soalnya orang itu tidak siap-siap Pak, tadi loh, walah hari ini wis poso. Jadi seolah-olah poso itu ribeti, ya, seolah-olah begitu. Maka naumu so'imin ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan turu-turu. Ibadah ini orang itu maksudnya begini. Daripada rasa-rasa, daripada tidak jelas, tidur itu ibadah. Tidurnya orang puasa. Dan tidur itu ibadah, apalagi tidur aja ibadah, apalagi ngaji, apalagi bekerja, apalagi sholat. Itulah maknanya kita di Ramadan dilipat gandakan. Lalu tidur aja udah dapat pahala, apalagi ngaji, apalagi sholat, baik wajib maupun sunnah, dan yang lain-lain itu termasuk pahala yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, eman-eman kalau di bulan Ramadan nanti kita tidak siap-siap. Terus apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Lupa. Perbanyaklah ngaji, perbanyaklah zikir. Zikir itu seperti ini namanya majelis zikir. Bukan hanya zikir baca subhanallah tok. Majelis zikir itu sebetulnya adalah majelis kita mengingat kepada Allah. Sehingga majelis zikir itu ini yang saya malaikat ini ngayomi kita loh. Jadi saat ini saking kita tidak bisa lihat Pak, malaikat itu ngayomi kita. Maka ini maaf, ngaji itu dipotret ya malaikat. Ini sopo sing ngajine ngomong aja itu sopo. Ini dicek kan malaikat. Jadi pahalanya beda. Ini sopo ngajine sedang turu umpamanya gitu. Jadi umpama bukan. Maksudnya apa? Boleh seder tapi mendengarkan. Biasanya seder kenaan itu oke, ngantuk tapi tidak di masjid
Ijtihad ini, ijtihad insya Allah semangat. Oke, semangat. Nah maka pahalanya beda. Jadi malaikat rokib itu nginceng kita. Apa ya? Nah niatnya dari rumah pun dijaga. Makanya kadang saya tulis dongo doa mudah-mudahan ngaji ini tidak bolos. Bolos ini juga bahaya. Teman-teman ya. Jadi semuanya dilakukan bareng-bareng supaya kita bisa. Nah yang dilakukan untuk Ramadan Bapak Ibu, yang pertama tadi ayo nata niat. Niatnya semua ditata. Bapak Ibu niatnya betul-betul Ramadan. Dan nanti perkara niat bagaimana? Apakah harus nama itu sama godit? Monggo. Dipakai nama itu sama godit? Monggo. Yang cukup niatnya di dalam hati juga monggo, tidak apa-apa. Karena niat itu pekerjaan hati. Supaya nanti dibunyikan itu supaya lebih mantap ya monggo. Nah, jadi supaya dengan tidak salah. Khawatirnya itu orang begini. Saya tidak nonton nama itu tidak sah. Nah, tidak sah. Terus yang kedua Bu, Pak, setelah niat ini terjaga, maka Bapak Ibu harus banyak beramal soleh. Beramal soleh. Amal soleh itu apa Bu, Pak? Solih. Ada amal soleh, ada amal khair. Nah, khair itu artinya baik, soleh itu artinya tepat. Tepat. Maknanya solahah. Solahah dengan khairun itu berbeda. Nah, solahah itu artinya tepat. Jadi dengan mana? Pernah latihan mana ya? Atau lihat orang mana lah kira-kira begitu ya. Nah, dengan sakit nembak tengah-tengah titik nol itu soleh tepat. Ya. Tapi dengan mana kena nomor 1 itu namanya baik. Baik daripada kena nomor 8. Nah, tapi kenanya 0 itu tepat. Nah, dengan tepat dari itu berarti dengan orang yang tepat tidak salah. Nah, bagaimana amal soleh itu? Manut Al-Quran, manut hadisnya, itu namanya amal soleh tepat. Nah, berarti apa Bu Pak? Amal soleh yang paling baik di waktu Ramadan panjenengan saya ini harus ngaji. Ngaji tidak hanya baca Quran, ngaji itu banyak. Mulai dari dengan ngaji baca Quran, ngaji ya seperti ini ngaji kita apa? Monggo dengan cari pengajian. Kenapa? Amal kita jadi tepat. Yang penting ustadznya, gurunya bawa kita. Supaya apa? Tepat sasaran. Nah, tepat sasaran enak. Nanti nilainya dengan saya itu tepat 100. Salah satu nilainya berapa Pak? 90 ya. Itu soalnya 10. Soalnya gansal 20 berarti nilai 80. Nah, maka supaya amal kita nilai 100, ayo yang tepat mengikuti Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, apa yang dilakukan setelah kita di Ramadan, masuk Ramadan nanti persiapannya. Nah, Bapak Ibu, tugas kita di bulan Ramadan itu saling mengingatkan, saling mendoakan. Jadi penting loh Pak. Kenapa? Di antara kita ini kadang-kadang namanya manusia itu ada khilafnya. Loh, Ustaz, hari ini lihat Ramadan itu setan dibelenggu. Dan kalau godaan itu bagaimana? Setan itu winter Bu. Ranjurnya setan itu Pak sudah dipasang hari ini. Sehingga lepas Ramadan setan tinggal turun, tinggal direpot dengan kena jebakan dulu Pak. Jadi setan itu pinter. Sebenarnya lek kaya foto duwe prai cuti dhisik lah sak bulan. Menyiapkan kekuatan. Supaya apa? Setan sadar. Maksudnya adalah setan dibelenggu itu adalah tantangan setan. Setan itu ada 4 arah Bu Pak. Summa la'atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim. Sungguh pasti aku akan datangi makhluk-makhluknya Allah itu dari 4 arah. Arah 1 depan, belakang, kanan, kiri. Apa bedanya ini Pak? Kalau arah depan Bu Pak, itu dengan saya ini maksiat. Maksiat yang di atas mata itu arah depan. Nah ini maksiat. Maaf, sempit. Nah ini maksiat. Terus lihat yang tidak
beres, Pak. Iya. Nah, maka ini arah depan. Arah belakang apa? Dengan saya dipuji, dipuji orang. Wah, Mbak sangat wapi dengan ini sangat wapi. Nah, dipuji itu bahaya loh, Pak. Jadi dipuji orang hati-hati. Nah, terlalu senang dipuji orang, maka lupa ingatan. Dari orang-orang mereka kan dipuji itu dasi gede. Dan dasi gede, helmnya tidak cukup. Kopinya tidak cukup. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, yang dimaksud setan diblok itu dari godaan yang bahaya. Apa itu? Dari godaan kanan dan kiri yang bahaya pada kita. Apa bahayanya? Bahayanya adalah nanti amalan-amalan kita bisa hilang kalau setan dibiarkan begitu. Dengan saya ini Pak, godaan kanan itu masalah ibadah. Dan dengan itulah ibadah, jangan sampai ketipu. Nah, yang sewu, ibu bapak yang sholatnya tidak melakut, angkat-angkat saya kasih hadiah. Yang sholatnya tidak melakut, yang tidak melakut, tidak apa-apa, saya kasih hadiah. Sholat tidak melakut, tapi khusyuk sholatnya. Mulai takbir sampai salam, tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa, saya berarti tidur. Dengan begini Pak, memang maaf, pinternya setan itu di situ Pak. Dengan saya sholat Allahu Akbar, kontakku komen itu, pikiran kontak. Sholat itu sudah pikiran kontak. Ibu-ibu, Allahu Akbar, waduh, kompor belum tak pakai ini. Ibu-ibu, jadi memang setan itu luar biasa. Nah, semacam itulah kita hati-hati. Karena kan setan dibilang dulu dari godaan semacam santet, semacam itu sihir di bulan Ramadan tidak ada. Maka yang dibelenggu adalah kekuatan-kekuatan gaib setan yang sangat dahsyat itu yang dibelenggu. Ini keterangan ulama satu begitu. Yang kedua, setan menyiapkan jebakan Pak. Nah, jangan sampai di Ramadan ini dijebak apa? Kebiasaan kita yang begitu sehingga menjebak. Supaya kita akan ikut langkah-langkah setan. Nah, dari sini Bapak Ibu, itu tugas kita yang ketiga. Apa itu? Saling mengingatkan. Nah, jadinya ada temannya foto-foto kok rasa-rasa jadikan dari bilang coba gantiane mobil kita apa coba kontoni bahas kontoni nanti kerasani. Kenapa kerasani? Pahala kita jadi berkurang. Sekarang ini Pak, orang puasa itu karena apa? Dia merasa puasanya itu mesti diterima. Puasa itu pokoknya tidak makan, tidak minum, mesti diterima. Nah, kenapa kita saling mengingatkan? Karena disitulah pahala kita akan habis Pak. Sekarang ini anak-anak puasa enak. Malam kangro habis terawih sampai jam 1 sahur, setelah tahu tidur. Tubuh hilang. Bangun-bangun tubuh khas. Tubuh tak berduka. Nah, kalau tubuh khas itu tidak sholat, cuma buang air kecil, tidur lagi. Bablas sampai menjelang duhur di WA temannya. Ayo, mari kita ketemu di sini. Nah, akhirnya sholat duhurnya lewat karena dia berangkat jam 11 sebelum duhur. Tangguh dengan teman ngabuburit sampai sore. Sore buka bersama, menyiapkan buka. Jam 4 itu menyiapkan buka. Pikirannya itu kudu balik sedang, itu makan. Akhirnya buka bersama, maghribnya tidak sholat, zuhur, asar, subuh, maghrib tidak sholat. Isya apalagi? Kenapa ya? Karena sudah masuk ngobrol enak. Sholat inap. Nah, maka disitulah munculnya nanti orang itu kamin soibin laisa lahu ilabu walakut. Banyak orang itu yang puasanya hanya mendapat lapar dan haus, berarti tidak dapat fadilahnya Ramadan. Pahala Ramadan tidak ada. Dan inilah eman-eman. Makanya jangan sampai tidak puasa, jangan sampai tidak sholat, nanti supaya tidak dihubungi setan. Kami mendoakan ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini di masjid kecil ini semuanya diberikan kemudahan kelancaran.
sehingga puasanya betul-betul sampai akhir itu betul-betul menjadikan barokah bagi orang tersebut. Karena begitu Pak, doakan. Teman-teman kalau berdoakan loh Pak, khususnya saya minta doa jenengan supaya saya ini juga tetap istiqomah. Nah, jenengan turun saya ini jenengan ini selitkan doa untuk saya dan juga teman-teman. Insya Allah kami pun juga sama-sama saling mendoakan. Bahasanya orang Jawa, Dongo, Dinongo, saling mendoakan. Nah yang terakhir Bu Pak, dalam Ramadan ini setelah kita tadi nata niat, banyak beramal soleh, yang ketiga saling mengingatkan, saling mendoakan, yang keempat yang terakhir ini panjenengan saya harus sabar. Harus sabar. Kenapa sabar? Ternyata ujian Allah itu luar biasa. Meskipun Ramadan, nah, coba ada yang begini kan, foto kurang murid, jadi wong manusia, ono batese, sabar itu batese. Jadi kira aku gak ngamuk lah, nggak mungkin. Kemudian biasa, dia tentu lagi pasti begitu. Nah maka Bapak Ibu sabarnya apa? Mungkin, jadi kok bocor gitu. Ternyata suaminya karipan, ibu biasanya masak di karipan, anaknya pun lagi juga karipan. Loh begitu tuh tidak usah nyalakan. Bu, nanti om deh. Biasanya masak nggak masak ibunya dimarahi. Nah ibunya nggak terima juga. Nanti apa keturun-turun? Nah kan baru sampai. Loh ini kejadian Pak. Loh betul kejadian. Tapi satu tahun itu ramai gara-gara tidak tahu. Nah maka Bapak Ibu harus sabar. Oh berarti ini ujian kita. Nah bagaimana dengan bangun tiba-tiba azan subuh? Nah bagaimana tiba-tiba azan subuh? Maka dengan bangun azan subuh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan minum, ya, ambil air minum, diminum, Bismillah, kosong, insyaallah Pak. Minum tak air tak apa. Oke, minum aja tak apa. Nah ini ada apa ya? Kalau masih assalamualaikum, itu kan masuk namanya imsak. Imsak. Ada pendapat imsak tidak boleh sahur. Imsak itu boleh sahur Pak, boleh. Tapi namanya imsak itu hati-hati. Nah, hati-hati apa? Jangan sampai kelewatan. Nah, maka dengan saya itu bangunnya kali pada waktu imsak masih boleh sahur. Ngambil nasi boleh dimakan segera, tapi jangan lewat, ya. Lewatnya apa? Aduh enak no. Nah kira-kira saya makan instan itu butuh berapa endong? Nah, harus ditaker. Nah tiba-tiba nanti ngambil 3 endong setelah ada tubuh sih belum teh. Nah ini bahaya ini. Tapi harus dihabiskan maksimal ada selesai, bukan selesai maksimal diupayakan ada itu masih jauh berkesan. Tapi tidak boleh ibu. Nah, itu si ibu mana? Jadi kan ngambil tak stres, makan segera kurang 30-an bisa Anda teruskan, tidak apa-apa. Namanya kalipan loh Pak, diteruskan tidak apa-apa. Nah, tapi nanti terus habis jangan ibu. Cukup diberikan minum, stres selesai sudah puasa. Nah, itu cara-cara kita menghadapi itu. Nah, makanya Bapak Ibu tidak boleh menyalahkan ibu yang sabar, bapak ibu tidak yang sabar. Sama-sama itu mulainya sepele pada tahun akhirnya bablas saling ngecek wedok aku makuran duluan tak mau bikin nyambut gawe bapaknya begitu nanti tinggal itu balas nak ayo aku nyambut gawe sampai sing masak dipikir masak itu gampang akhirnya saling ini saling apa ya akhirnya apa yang tidak ada maka harus sabar sehingga puasa kita betul-betul diterima oleh memang hakikatnya Bu Pak, orang puasa itu makna puasa itu aslinya secara bahasa itu seker, jogo, jaga. Nah, dengan jaga, menjaga apa? Menjaga tidak marah, menjaga bolos sholat, nah, menjaga bolos ngaji itu namanya menjaga. Sehingga apa? Orang yang puasa itu akhlaknya jadi baik, la'alakum tattaqun. Dan itu kuncinya.
Lek poso gak poso kok podo, amalnya kok sama. Nah, itu perlu dipertanyakan. Puasanya tadi mabrur atau mabur, kira-kira. Jadi puasanya itu dia diterima atau tidak karena apa ya? Karena dia belum merasakan hakikat puasa dengan asli. Jika kita ini puasa apa? Lihat orang, oh mau kisah no, nah dibantu. Oh orang ini begini, ya jangan dirasai, tapi diingatkan dan bahkan didoa. Dan inilah tugas kita sehingga orang yang puasa itu labete wujudnya orang puasa itu membekas. Jika membekas itu kelihatan, oh orang ini puasanya diterima. Itu kalau akhlaknya berubah. Yang biasanya tidak sholat ke masjid, oh ke masjid berarti puasanya sukses. Oh biasanya tidak ngaji, sekarang ngaji gara-gara puasa berarti sukses puasanya. Nah, itu cara menganalisanya begitu. Nah, karena ada perubahan dari yang tidak baik menuju yang baik. Nah dari ini ada yang bertanya Pak? Ada yang tanya? Oke. Niat puasa sekali untuk yang banyak ditanyakan di medsos itu bisa nggak? Niat puasa? Hanya sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang disebut konjugasi itu yang gimana? Yang dianak? Konjugasi antara bulan sama matahari itu yang gimana? Untuk niat bagaimana puasa niatnya nawai itu puasa 1 bulan loh. Ya sama. Kalau niat dengan begitu. Saya nggak apa tapi masuk aja dengan ada puasa kok. Umpamanya loh. Dengan sahur kan menunjukkan niat puasa ya. Tidak harus diucapkan, makanya tidak harus puasa begitu kok nawai itu nggak usah dapat. Tapi nawai itu boleh. Jelas ya Pak? Sahur itu sudah niatnya ya? Oke, sahur kan jelas sudah niat. Mau sahur, mau puasa kan jelas. Nah, untuk hati-hati dengan niat tiap kali lebih baik. Untuk hati-hati, maka macam tadi. Oh niat. Kenapa di awal niat? Innamal a'malu binniyat. Itu karena apa? Ternyata manusia itu kalau dilewati dengan niat, Pak, semangatnya puasa itu muncul. Semangatnya. Nah, jadi kan ada niat semangatnya kurang. Itu ya. Yang kedua, yang dimaksud konjungsi maksudnya itu. Nah, di antaranya itu Pak, pertemuannya bulan dengan matahari ini terjadi. Nah, maka disinilah dinamakan pertemuan itu. Jika kalau pertemuan itu terjadi dan di atas ufuk belum masuk, maka itulah masuk tanggal 1. Secara ilmu astronom begitu. Nah, maka biar kita tidak Pak, bulat karena memang bumi itu kan ada yang mengatakan bulat begini loh. Nah, bulatnya bumi ini kan sekarang kita melihat dari dataran timur memang agak susah. Maka supaya bareng-bareng sekarang ini kan ada internet, gitu Pak. Jadi kan komunikasi kalau teman Amerika satu enggak bisa. Nah, karena bisa mungkin dengan punya saudara di Amerika nah ini kalau ketok enggak bulan ini ketok ya sudah. Nah, itu cara kita yang tidak punya ilmunya. Tapi kalau sekarang sudah ada ilmu fisaknya, ilmu falaknya, ilmu astronominya, maka pakai alat itu sudah cukup. Nah, yang dengan sekarang ini sopo yang punya ilmunya, setiap ormas, setiap pondok pesantren, setiap orang yang belajar, dosen-dosen IPA kadang-kadang itu semuanya belajar itu. Nah, maka sekarang gampang bisa ini. Karena sekarang buka di internet, nah itu bisa. Tapi sekarang sudah eranya terbuka, ya, eranya terbuka dan bisa dibaca. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Oke. Misalkan kita bangun, tadi kan dengan azan. Oke, silakan. Kita minum. Nah, azan sudah lewat. Kita terus apa nih? Nah, minum apa kita minum? Azannya sudah lewat. Belum minum. Ya minum aja boleh. Minum dulu ya. Ini ngeten yang saya bukan berarti gampang atau tidak. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Nah, maka ketika dengan dalam keadaan tidak sahur, dengan minum 1 gelas tok masih boleh. Nah, kenapa demikian?
ini minum ini ibaratnya ini tidak untuk mengenyangkan, tapi untuk melegakan saja. Meskipun ada yang mengatakan tidak boleh, tapi maaf, dengan kuat tidak minum, alhamdulillah tidak kuat. Tapi tidak kuat jangan minum tok, bismillah boleh. Tapi jangan diulangi lagi ya, kira-kira begitu ya. Sekali lah boleh lah, sekali. Tapi kok gampang oleh mobil lah ini gampang tidak boleh. Jelas ya? Oke, sahurnya sunnah. Tapi terus sahur sunnah tidak sahur kuat, jangan begitu. Karena sahur itu ada barokah. Ya. Terus baru sahur dengan jangan awal-awal. Sahur itu sing baik terakhir, mendekati subuh itu sing baik malah. Loh kok bisa begitu? Nek jenengan tuh dahar makan itu sebelum subuh itu efek ke bawahnya masih lama. Tapi nek jenengan makan itu jam 1, sahurnya jam 1, jam 12, itu jam itu jam 6 kerucuk, terus lesu juga. Nah itu biasa gitu. Tapi nek jenengan tuh sahurnya itu mendekati subuh, mau duhur itu baru kerucuk-kerucuk. Tapi kalau sudah dengan sholat duhur kesel tidur nikmat. Nah, caranya begitu Pak. Memang sing nanti ada tidur keliruan. Tidur pada duhur itu diutamakan. Kalau tidak punya pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan tak tidur sih jangan. Kalau ada pekerjaan. Itu ya. Sambut. Ada lagi. Jadi tadi karena mau Ramadan. Kalau kita terlalu nyenyak tidur, kita bangun, kita sahur, lalu baru sudah padam itu. Sudah padam. Iya. Terlalu nyenyak, ya. Tidak sadar itu jamnya. Pokoknya di rumah ini ada yang tanya, kita ini bangun tidak sadar, tiba-tiba sahur, ternyata mataharinya terbit. Jadi ibaratnya begitu loh. Jadi kan tak teruskan supaya pertanyaannya masuk akal gitu loh. Ya. Kenapa? Di rumah tidak ada jam umpamanya. Oh, jam itu sekarang ada gitu. Atau jamnya mati jam setengah 4 ya, tidak berubah-berubah umpamanya itu. Maka itu keadaan ada padahal ada sudah selesai. Setelah subuh sudah selesai. Terus dilihat tuh, mana ini kok muncul umpamanya itu. Nah, bagaimana begitu? Boleh. Tidak ngerti kok tidak sadar. Gitu. Tapi lagi sudah ngintip tuh matahari terbit tak sahur ya kan boleh. Matahari terbit kok malah sahur. Tapi kalau tadi tidak ngerti tiba-tiba bangun, setengah 4 makan. Tidak dengar azan. Karena azannya sudah lewat setengah 6. Setengah 6 kan sudah lewat. Makan enak selesai, ambil air wudhu mau sholat. Matahari terbit. Nah maka kalau itu terjadi Pak Bu, boleh. Tidak sadar kok. Atau orang lupa, tidak sadar itu boleh. Jadi kan lupa, ada puasa, makan 1 piring, minum 1 botol, seger enak, malah kosong, tidak apa-apa. Itu namanya lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, nah ini tidak boleh. Gitu Pak G. G. Pas makan, ya, ya. Belum minum, campur minum dulu, ya, minum dulu, beda apa? Minum dulu, bukan apa-apa. Jadi kan tidak minum keserten dah. Nah, timbangannya nanti keserten apa? Maaf, menghilangkan nyawa. Ada loh Bang, orang gara-gara keserten meninggal itu. Tidak apa-apa. Tapi nanti minumnya jangan 2 galon. Ya, minumnya saat itu juga aja boleh disesuaikan. Itu ya. Termasuk berupa, jadi kan diingatkan orang, jangan waktu dia makan. Diingatkan waktu selesai makan diingatkan, ya, aku mau puasa enggak? Jangan saja orang separuh, mau puasa enggak? Oh, sakne belum habis nasi. Kasihan. Jangan biarkan sampai selesai ya, baru nanti jangan nyatakan sampai tidak puasa kan? Oh iya puasa, tidak apa-apa, rezekinya. Nah orang yang baik itu melihat temannya dapat rezeki, jangan iri. Jangan iri. Kok gak aku sih melali ya? Tapi kan pengen tadi mau melali. Jangan ya. Itu diniatkan untuk yang baik. Itu Bu. Sambung. Oke, masuk mulut karena ini. Itu macamnya oke. Masalah
Ya, masih bisa. Oke. Ya. Oke. Sampun? Oke. Oke. Sirik, oke. Oke, Pak, Bu. Orang yang berbuat sirik terang-terangan jelas batal. Islamnya batal, apalagi puasanya jelas batal. Tapi kalau siriknya tidak terang-terangan, maka tidak terang-terangan itu dia tidak ngerti. Tidak ngerti. Mamanya ke kuburan gawa apa? Iki bae wayai mulai, ya itu kayak apa? Mamanya begitu. Tapi dia tidak ngerti. Karena tidak ngerti, namanya tidak ngerti, tidak terang-terangan. Nah itu masih dimaafkan, puasanya masih diterima, Islamnya masih diterima. Nah kalau itu masih boleh Pak, ya, tidak terangkan. Tapi kalau jelas ini pohon disebar, jelas, nah maka itu namanya dia ini terang-terangan, tidak terang-terangan, tidak diterima puasanya, Islamnya pun juga batal. Puasa ngerasani, nah menghindari sulit, nah betul. Bagaimana pahalanya dikurangi? Pahalanya dikurangi. Jadi batalnya tidak, tapi dikurangi pahalanya. Mestinya dapat nilai 100. Nah, tinggal ngerasani ini boleh mari subuh, zuhur, asar, maghrib ngerasani. Nah, iya, kembali ke 0. Nah itu biasanya begitu Pak. Nah bagaimana kalau menghindari ingat niat aku poso ya, aku rasa-rasa, eman dan rasa-rasa, nggak begitu caranya. Aku poso, mikir. Ada orang rasa-rasa, sih yo, aku tak buri, jangan balik. Nah biasanya begitu. Atau diingatkan, ojo rasa-rasa, iki poso. Nah jangan begitu. Ojo rasa-rasa, pelan, ingatkan pelan, ojo rasa-rasa. Eman-eman posonya awak dhewe. Oh berarti kok buka bisa kalau rasa-rasa. Ya tak juga. Itu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah juga sudah terang. Ini karena mendekati Ramadan lagi Pak. Sementara bekalnya itu dulu, dengan juga tidak sia-sia puasanya. Karena sekarang ini ada orang itu Pak puasanya hanya menahan lapar dan sehingga pahalanya tidak dapat hemat, sehingga apa? Orang itu ternyata kenapa sih kok pancet tidak berubah? Wis ngaji ya, pancet kenapa? Karena ternyata takwanya hilang. Nah, maka kuncinya takwa itu memang dibuat puasa. Dengan puasa menahan marah, menahan ini dan semuanya. Sehingga puasa itu juga menahan apa? Menahan buko sak karepe. Kalau kolak, es teh semua disiapkan. Nah, jangan terlalu berlebihan, biasa saja. Kadang-kadang orang itu kayak buka, itu ngalah-ngalahi biasanya. Biasanya itu cukup 1 piring, tidak puas itu 2 piring, ya jangan itu. Biasa saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.